Took that chocolate with me, so you know I don't like it. That bitch calm me down while I'm smoking up pack. Make that bitch levitate like I'm casting a spell. When he go through his door, now that nigga in hell. Give a fuck what you saying, I'll fuck her, your granny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo anak-anak Indonesia, kembali lagi di acara podcast Forum Anak Daerah Kabupaten Agam. Mungkin teman-teman di seluruh Indonesia sudah kangen nih sama podcast dari Forum Anak. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja di setiap kegiatan podcast Forum Anak selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif, motivatif, dan memiliki prestasi tinggi. Salah satunya yang berada di samping aku, Ayah Zul Arfin Datuk Parpatia. Halo ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, di acara podcast kali ini temanya itu dukung nagari Tageh Pasialaweh menuju nagari layak anak. Nah, sebelumnya nih ya, boleh ceritakan kepada teman-teman yang di rumah nih tentang kisah masa kecil Ayah sampai di posisi saat ini. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, kami dikunjungi tim dari Forum Anak Agam. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang luar biasa. Tentunya kami juga sangat bersemangat sekali karena ini adalah bagian dari sebuah edukasi bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman ke masyarakat tentang nagari Tageh itu sendiri. Terkait dengan perjalanan atau riwayat hidup, tentunya ini juga menambah referensi semacam motivator nantinya kepada anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Dan kami, nama Zul Arfin, umur hari ini 45 tahun, tepatnya 10 Juli 1976, di Palupuh sendiri, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya perjalanan itu adalah cukup mengesankan. Kami dilahirkan dengan 12 keluarga kandung, dan ada 6 laki-laki dan 6 perempuan. Kita adalah anak ke-11. Tentunya dengan kondisi keluarga yang tidak mampu, adalah seorang penjahit dan juga bapak seorang pekerja bengkel. Kami yakin dan percaya ini sangat kesulitan, banyak tantangan kehidupan keluarga untuk bagaimana menjadikan anak-anaknya anak-anak yang berprestasi, anak yang berhasil. Dan tentunya sejak itu dari kecil kami bersekolah di SD, Sekolah Dasar Negeri 02 Palupuh. Alhamdulillah tamat tahun 89, tahun 92 tamat di SMP Negeri 1 Palupuh, dan tahun 1995 tamat di STM Negeri 1 Bukit Tinggi jurusan Bangunan Gedung. Dan kita masuk diploma 1 yaitu IPK Indonesia, yaitu Ilmu Pendidikan Komputer di IPK Indonesia Bukit Tinggi D1. Setelah itu, itulah perjalanan soal pendidikan. Bagaimana setelah itu kita juga pergi merantau itu ke Jakarta dan pulang lagi menjadi kepala desa di Palupuh pada 99 sampai tahun 2001. 2001 sampai dengan 2002 itu sekretaris nagari pertama di Nagari Pasialaweh. Artinya 22 tahun kita sudah menjadi kepala desa di Palupuh definitif. Dan tahun 2002 setelah sekretaris nagari kita terpilih menjadi wali nagari Pasialaweh pada tahun 2004, dan seharusnya 2007 kita ikut dalam pemilihan DPRD waktu itu, terpilih 2 periode di Agam, dan
karena sudah menyelesaikan S2-nya di Jakarta, Magister Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan pada 2011, lalu juga mengajar di beberapa perguruan tinggi, dan pada tahun 2017 terpilih lagi jadi Wali Nagari Pasalawe yang kedua kalinya. Dan sampai hari ini alhamdulillah berjalan lancar, dan alhamdulillah sedang masuk di S3 di dalam program Doktor Studi Kebijakan Universitas Andalas. Alhamdulillah sedang menyusun disertasi, mudah-mudahan ini lancar. Amin. Riwayat kita sebagai anak Indonesia tentunya banyak upaya yang kita lakukan sesuai dengan kondisi geografis desa atau Nagari Pasalawe saat ini. Kita juga banyak sungai, tentu banyak anak-anak ini main di sungai. Kita berada dalam kawasan hutan, artinya wilayah kita banyak hutannya daripada sungainya. Artinya daratan kita ini dipenuhi dengan sungai hutan. Tentu hutan itulah yang menjadikan kita dewasa, bagaimana kehidupan kita baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Artinya menyenangkan sekali lah sebagai anak Indonesia yang tinggal di pedesaan atau nagari yang saat ini. Ya, berarti nih ya, perjalanan hidup ayah sampai saat ini sudah begitu panjang, mulai dari menjadi kepala desa, sekretaris nagari, wali nagari, anggota DPRD, dan juga sempat jadi dosen ya, ngajar di salah satu universitas. Nah, begitulah teman-teman riwayat hidup atau kisah dari ayah Zul Arfin ini. Nah, kembali ke topik nih ya. Dil mau tanya nih ya, apa itu Nagari Tageh? Soalnya tema kita sekarang adalah Nagari Tageh ya. Apa itu Nagari Tageh ya? Terima kasih Pak Dil. Mungkin bisa diterangkan. Nagari Tageh itu sebetulnya istilah yang diambilkan dari program Kepolisian Republik Indonesia, itu tepatnya di Polda Jawa Timur yang disebut dengan Gerakan Semeru, di mana dalam rangka menangani COVID dengan cara tersendiri sesuai dengan kearifan lokal. Ternyata dengan sistem atau pola yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur waktu itu diadopsi sebagai program Kapolri, dan program Kapolri itu kita dinamakan waktu itu adalah Kampung Tangguh Nusantara. Kampung Tangguh Nusantara membawahi 34 Polda di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana menerapkannya itu adalah kerjasama antara Kapolri dengan Menteri Dalam Negeri, dan sehingga menjadi program pemerintah dalam pola menangani masalah COVID atau penanganannya. Sehingga ada banyak cara yang dilakukan oleh berbagai daerah di Indonesia. Tentunya ini adalah sebuah kekayaan intelektual bagaimana masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga Kampung Tangguh Nusantara itu oleh Polri, setiap Polda diberikan penamaan tersendiri sesuai dengan kearifan lokal itu. Khusus Sumatera Barat dikenal dengan Kampung Tageh. Kampung Tageh, di mana Kampung Tageh ini adalah berorientasi rumah gadang yang disebut dengan Kampung Tageh Rumah Gadang atau Nagari Tageh Rumah Gadang. Di sanalah mulainya penamaan terhadap Nagari Tageh. Lalu Nagari Tageh yang kita sebutkan itu berlaku di Sumatera Barat, secara nasional disebut dengan Kampung Tangguh Nusantara. Bagaimana cara menerapkannya? Antara Pak Kapolda, Pak Gubernur dan jajaran serta stakeholder lainnya memberikan sebuah penilaian yang dilakukan semasa penanganan COVID yang terus berlangsung hingga hari ini sudah mulai tampak melandai. Mulai dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan dan Damasraya sampai ke malahan ke Pangkalan 50 kota, kita punya banyak polres di wilayah Polda. Tentunya ada penilaian. Pemilihan pertama itu mulai dari nagari, di mana nagari ada 924 nagari dan desa ditambah kelurahan di Sumatera Barat. Diadakan penilaian secara berjenjang, termasuk Babin Kamtipmasnya, termasuk wali nagari dan tentu mitra-mitra nagari. Setelah penilaian dari jenjang nagari, naik ke tingkat kecamatan, naik ke tingkat kabupaten, sampai ke tingkat provinsi. Alhamdulillah pada per 1 Juli tahun 2021 kemarin kita dianugerahi sebagai
Nagari Tageh Rumah Gadang itu mewakili Sumatera Barat untuk lomba atau kompetisi di tingkat nasional, yaitu memperebutkan Piala Kapolri, yaitu dengan Kampung Tangguh Nusantara. Apa itu Nagari Tageh? Sebetulnya Nagari Tageh ini pengertiannya sangat banyak sekali. Ada orang menyebut tangguh, ada menyebut dengan tegas, dan ada juga kuat. Jadi intinya adalah Tageh itu nagari kuat, di mana sedang pandemi berlangsung, banyak di antara daerah yang sudah tidak bisa bergerak lagi, ternyata Nagari Peselaweh masih mampu mempertahankan jati dirinya sebagai nagari yang ada di Sumatera Barat. Seperti itu penjelasannya. Iya. Berarti prinsip utama dari Nagari Tageh lebih ke menangani kasus COVID ya? Ya, sepertinya COVID itu adalah sebuah gejala yang sangat luar biasa. Apakah pandemi itu sangat luar biasa sekali, mulai dari kapasitas internasional sampai ke pedesaan, sehingga menghancurkan seluruh tatanan, baik tatanan pemerintahan, baik tatanan ekonomi, tatanan budaya, semuanya sudah terkoyak dengan adanya pandemi itu. Tapi artinya Tageh itu tidak hanya sebetulnya membicarakan soal bagaimana penanganan COVID, tetapi sebetulnya Tageh ini juga berlaku untuk sebuah penemuan bagaimana masyarakat kita dalam kehidupan sehari-hari bisa tangguh, tageh, dan tentu kuat. Seperti itu dengan skala yang lebih luas. Terima kasih ya. Nah mungkin Dil mau nanya lagi nih ya. Apa saja indikator yang harus dipenuhi untuk menyandang Nagari Tageh? Iya, terima kasih Fadil. Mungkin barangkali banyak juga pertanyaan ini disampaikan kepada kami sebagai wali Nagari Tageh. Sebetulnya banyak indikator. Sebetulnya Tageh ini kita sudah termuat di dalam sebuah susunan indikatornya. Kita punya 11 Tageh yang secara maksimal, setidaknya 4 Tageh yang harus dilaksanakan setiap nagari. Tetapi ke-11 itu berdasarkan penilaian juri yang independen, baik itu perguruan tinggi, pers, kepolisian, kita sudah memenuhi 11 Tageh itu. Tageh yang kita maksud itu mulai dari Tageh pendidikan, di mana pandemi berlangsung, pendidikan itu bisa tahan dan tetap anak-anak kita yang kuliah daring, sekolah daring, kita bisa atasi. Belum lagi Tageh ekonomi bagaimana ketika pandemi berlangsung, masyarakat bisa menggerakkan terus ekonominya, mulai dari pemasaran beras contohnya, kita beli beras ke mata masyarakat, lalu kita jual dengan harga yang layak, dan tentu masyarakat petani kita tidak khawatir ketika pandemi berlangsung, malahan hasil tani mereka tetap diakomodir oleh pasar. Ada Tageh budaya itu tetap berlangsung, jangan kita terlena dengan pandemi, tetapi budaya kita tetap jalan, seperti bagaimana kita ada menerapkan tari-tarian itu, bagaimana kita menjadikan pola adat sebagai tatanan hidup kita di Minangkabau, tetap kita jalanan sesuai dengan apa yang menjadi adigium kita, adab di syarat-syarat kitabullah. Ada juga Tageh lainnya seperti Tageh kesehatan, kita berikan anak-anak kita susu karena orang tuanya sudah susah di dalam pekerjaan dan tidak untuk makan jaga susah, jangan anak-anaknya terzalimi. Kalau hanya memandang mata pencarian orang tuanya sulit, maka kita dari Nagari juga telah mengakomodir menyediakan selama 3 bulan berturut-turut terkait dengan pemberian susu. Lalu ada juga Tageh pemuda. Jadi ketika kita pandemi jangan terlena, pemuda dan olahraga kita tetap berjalan. Ada Tageh keamanan. Karena bisa jadi ancaman-ancaman terbesar selama pandemi karena mata pencarian tidak ada lagi, mungkin terjadi kriminalitas di sana sini, maka kita antisipasi dengan cara penyuluhan. Dan itu beberapa 11 Tageh nanti akan kita terangkan secara detail. Seperti itulah gambarannya. Ya berarti ada 11 indikator Tageh ya. Salah satunya kesehatan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan. Gitu ya. Nah mungkin Dil mau nanya, kalau Nagari Tageh ini terfokus kepada siapa ya? Kepada masyarakat luas kan ya? Ya, terima kasih. Bicara Nagari Tageh, sasarannya itu adalah siklus manusia itu sendiri. Mulai dalam anak, dalam kandungan orang tuanya atau ibunya, sampai nanti dia meninggal dunia, itu adalah ruang lingkup atau objek dari Tageh itu sendiri. Kalau bicara di dalam
katakanlah masih dalam perut ibunya, berarti kita harus bagaimana memenuhi standar ibu hamil. Standar ibu hamil mulai dari pemberian susu yang rutin, memberi bantuan terhadap gerakan posyandu, memberikan penyuluhan terhadap ibu-ibu yang sedang hamil, dan sampai nanti jadi anak, mulai dari anak yang sebelum masuk PAUD, PAUD terus kita bina, lalu sampai tingkat remaja, sampai nanti malahan sampai orang-orang tua kita yang terlantar, mungkin rumahnya tidak layak huni, mungkin gizinya tidak seimbang, orang tua itu miskin tetapi tidak dapat sentuhan obat. Ini juga kita pikirkan. Jadi artinya setiap siklus manusia itu merupakan objek tagih keseluruhannya. Dia tidak terfokus satu kelompok komunitas saja atau satu angkatan manusia saja, tetapi berlaku untuk seluruh siklus kehidupan manusia, mulai dari kandungan sampai dia meninggal dunia. Itulah bagian daripada tanggung jawab tagih itu sendiri. Ya, berarti fokus dari tagih itu circle-nya siklus hidup manusia dari mulai dari anak-anak sampai meninggal dunia. Ya, benar. Ya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang nanya nih ya, apa yang dilakukan Nagari Tagih, program apa saja? Mungkin tadi Ayah sudah sebutkan salah satunya bagi-bagi susu selama 3 bulan. Nah, mungkin apa contoh lainnya ya? Iya, terima kasih. Salah satu contoh yang khusus, sekarang kita khusus saja tentang bagaimana anak, pengembangan anak, dan tentu bagaimana memanfaatkan waktu bagi anak. Kita kan tahu, udah 1 tahun lebih tatap muka tidak ada lagi, malahan diganti dengan daring. Apa yang terjadi? Itu adalah cara budaya pendidikan baru yang tidak pernah kita pikirkan oleh profesor manapun di dunia. Malahan anak-anak bisa memanfaatkan media sosial, anak-anak bisa memakai namanya handphone ini dengan berbagai aplikasi. Bisa saja mereka itu jujur, tapi mereka bisa jadi tidak jujur. Maka akan terjadilah game dan segala macamnya itu. Itu sudah kita lihat dengan fakta di lapangan. Kenyataan anak-anak kita tidak hanya mengisi kegiatannya, malahan dengan banyak game-game itu. Tentunya juga berpengaruh kepada pengembangan anak itu sendiri. Bagaimana cara mengantisipasinya? Kita hidupkan seluruh kegiatan-kegiatan kebudayaan. Yang biasa sanggar seni tidak ada, kita buat sanggar seni setiap jorong. Kita buat kegiatan olahraga, kita perbaiki lapangan olahraga, kita berikan kegiatan-kegiatan anak yang lainnya. Jadi artinya anak-anak yang semula terfokus dalam sehari-harinya bermain game itu, sekarang sudah tersita waktunya untuk kegiatan-kegiatan positif. Itu yang kita lakukan yang disebut dengan tagih anak dan remaja itu. Maka itu satu kegiatan. Kegiatan yang kedua itu contohnya saja ketika masyarakat kita sudah tidak kuat lagi secara ekonomi, kita bikin kelompok-kelompok tani milenial. Kan banyak orang yang merantau pulang kampung, ternyata pas perantau pulang kampung, ternyataannya adalah bagaimana kita jadikan itu kelompok tani itu berdaya guna seperti itu. Berarti fokusnya itu dari anak-anak melestarikan kebudayaan ya? Ya, seperti itu. Berarti di Nagari Tagih ini perlu dong partisipasi anak untuk mewujudkan Nagari Tagih tersebut ya? Ya, benar. Berbicara soal program, kita harus mulai dari data. Sekarang data anak kita, baik dari kita punya sekolah dasar itu ada 6 SD, kita punya taman kanak-kanak setiap jorong, ada 8 jorong, kita berarti TK, kita punya 8, kita punya SMP, punya sanawiyah, dan juga punya SMA. Jadi artinya menggerakkan anak-anak itu mulai data mereka. Dan tentu mereka partisipasinya sangat luar biasa. Dan mereka setiap kegiatan yang kita adakan di tingkat nagari atau satgas, anak-anak kita terlibat langsung. Malahan selama pandemi itu malahan meminta supaya kegiatan ini terus berlanjut dan sampai hari ini tetap kita bikin inovasi-inovasi supaya anak kita berkembang dengan baik. Berarti program yang diluncurkan Nagari tidak mengalami kesulitan terhadap anak-anak. Iya, sejauh ini kita melaksanakan kegiatan malahan tidak anak saja, malahan terlibat orang tuanya. Ketika kita buat sebuah kegiatan untuk anak, ternyata orang tuanya, keluarganya malah secara tidak langsung terlibat. Kita adakan penyuluhan terhadap anak-anak, justru orang tuanya ikut mendengarkan penyuluhan itu.
Itu alhamdulillah sangat tertarik program ini bagi masyarakat kita, dan alhamdulillah hari ini sudah dan terus berlangsung. Berarti masyarakat menerima semua program yang diluncurkan Nagari ya. Ya alhamdulillah sejauh ini malahan kalau soal kegiatan kita yang katakanlah akan memberatkan Nagari, malahan partisipasi di orang tuanya seperti nasi bungkus itu dibawa dari rumah. Ya, Nagari malahan tidak menyediakan uang khusus untuk menyediakan konsumsi anak, tapi malah mereka yang membawa katakanlah konsumsi itu, apakah makan siang atau bentuk snack lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, dengan menyandang Nagari Tageh, apakah Nagari Pasalawe sudah tanggap terhadap permasalahan anak ya? Ya, sepertinya kalau memang sempurna belum, tetapi upaya kita untuk menjadikan Nagari kita bagaimana tinggi perhatiannya terhadap anak dan pengembangannya itu kami kira sebagai pemerintahan Nagari kita sangat-sangat fokus sekali, sehingga kita mampu menjadikan PAUD itu dalam 1 tahun malah 2. Sekarang anggaran kita hampir sepertiga anggaran Nagari yang 2,5 miliar dikurangi penghasilan tetap oleh Nagari dan Bamus, atau setidaknya 300 juta kita kerahkan untuk program anak. Mulai dari apapun kegiatan itu ada kaitannya dengan anak sendiri. Contohnya menggiatkan posyandu, membuat sarana olahraga, sanggar-sanggar seni, lomba-lomba anak itu sendiri, termasuk kita buat permainan-permainan APE, itu hampir setiap jorong, setiap PAUD malahan kita buat. Dan anak-anak itu malahan kita kemarin kita juga bawa anak-anak itu berwisata dan dibiayai oleh Nagari supaya anak-anak kita tetap kreatif dan berkembang. Berarti dari anak-anak pun juga senang menerima program dari Nagari itu. Jadi permasalahan anak pun bisa terkurangi ya. Ya, sepertinya seperti itu karena selain dari itu pengajian-pengajian atau taman pendidikan tetap berkembang dan anak itu malahan senang. Ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan budaya, ada kegiatan olahraga. Malahan kita ada pentas seni. Kita punya alat-alat sendiri dan kita sudah di kantor Wali Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari kita punya alat musik lengkap. Itu juga sekali-sekali kita adakan festival lagu anak dan mereka ikut. Jadi semuanya sangat senang. Dia tinggal di desa malahan sangat kreatif, luar biasa kreatif mereka karena kita tetap bimbing mereka. Malahan ada kegiatan-kegiatan tradisional seperti menang gua udang. Anak-anak itu kita berikan tangguh dan dia masuk sungai. Ini juga berdampak kepada edukasi begitu. Sambil belajar di alam dan orang tuanya juga ikut. Kita berikan reward baik piagam, trofi, kita berikan juga hadiah-hadiah yang menarik seperti itu. Nah, terkait permasalahan anak nih ya, Dil mau nanya, apakah ada kebijakan Nagari yang pro atau berpihak kepada perlindungan anak? Ya, sekarang kita sudah baru merancang, tapi insya Allah baru kita tetapkan yang berkaitan dengan perlindungan anak tingkat Nagari itu kita buat peraturan Nagarinya, tapi sekarang masih dalam rancangan sudah kita koordinasikan, kita kerjasamakan dengan Pusat Studi Konstitusi di Universitas Andalas, di mana perlindungan anak ini kita buat sebuah regulasinya. Jadi itu kebijakan. Tetapi apa yang telah kita laksanakan sebetulnya pernah itu walaupun dibuat dan tidak dibuat sebetulnya kita sudah laksanakan. Iya. Contohnya ketika anak-anak terlantar di sini kita tampung di tempat kantor Wali Nagari ini dan malah orang tuanya kita berikan sebuah arahan, pembinaan, bimbingan, penyuluhan sehingga kita sebut dengan ada namanya sekolah dasawisma. Sekolah dasawisma ini termasuk sekolah yang bagaimana tidak boleh terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Ini berlaku setiap hari Kamis di pilot proyeknya dialah di Jorong Palimbatan. Ini ada dari kesehatan, ada dari kepolisian. Maka anak tidak boleh di Nagari Pasalawe ini mengalami trauma atau ada yang zolim terhadap anak, maka itu akan kita hukum, tidak hanya hukum pemerintah tetapi hukum sepanjang adat itu berlaku dalam kehidupan kita di Nagari Pasalawe. Berarti terkait dengan permasalahan anak dari Nagari pun cukup tegas ya. Tegas. Dari mungkin akan peraturan Nagarinya akan terus ditingkatkan ya. Ya, memang peraturan tentang perlindungan anak dari mulai undang-undang itu sudah diatur
Tetapi bagaimana dengan penerapannya dengan kearifan lokal kita? Kita buat dengan cara kita tersendiri. Tetapi kita kaitkan dengan kekuatan adat. Karena adat itu termasuk keunggulan lokal di Nagari Pasalawe. Artinya adat masih kuat tatanannya di Nagari Pasalawe. Maka Nini Mama itu masih disegani. Sehingga keberadaan Nini Mama itu termasuk stakeholder atau aktor-aktor di dalam membantu pemerintah menangani persoalan-persoalan anak. Setidak-tidaknya meminimalisir terhadap persoalan-persoalan tentang anak itu sendiri. Maka penerapan perbaik itu perencanaan sampai ke pertanggungjawaban termasuk sanksi-sanksi itu tidak hanya menerapkan sanksi-sanksi peraturan saja, malahan kita juga peraturan berkaitan dengan adat. Nah, seperti itu. Nah ya, mungkin Ayah sudah sebutkan respon-respon terhadap pemerintahan terkait dengan permasalahan anak. Iya. Mungkin solusi terbaik terkait mungkin dia mau nanya tentang kenakalan remaja ya. Solusi terbaik dari Nagari Pasalawe menangani kasus kenakalan remaja. Ya, kalau masalah kenakalan remaja memang masih ada. Dan bagaimana cara solusinya adalah pastinya tagih ini adalah salah satu cara efektif, yaitu tagih pemuda olahraga, tagih pendidikan, tagih ekonomi. Kenapa mereka jadi nakal? Karena memang kita tidak menyediakan saluran bakat dan minat mereka. Contoh, mereka ingin berolahraga bola voli. Kenapa kita tidak sediakan sarana untuk bola voli itu? Termasuk kenapa tidak kita dukung kegiatan-kegiatan mereka terhadap bola voli. Lalu mereka ingin kegiatan itu hobinya menyanyi. Kenapa kita salurkan mereka itu menyanyi? Nah itu, jadi solusinya adalah jangan kita tutup mati terhadap kegiatan-kegiatan pemuda ini, kegiatan anak-anak kita, malahan kita salurkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang menilai positif, sehingga kalau dalam sekolah mengatakan pengalihan opini, di kawan-kawan ini, anak-anak kita ini, dia tidak cenderung kepada kegiatan yang rutinitas sehingga merusak dirinya, tapi malahan membuat kegiatan-kegiatan produktif. Tugas wali nagari adalah bagaimana mensupport baik secara regulasi maupun program, termasuk pendanaan. Ketika program ada, regulasi ada tanpa pendanaan itu juga sia-sia, omong kosong. Jadi kami di Nagari Pasalawe berdasarkan musyawarah nagari, kita telah mengangkat sebuah program mengatasi persoalan-persoalan anak, bagaimana menjadikan anak-anak produktif dengan cara membuat keinginan mereka dengan cara melakukan survei secara acak dan random di seluruh masyarakat kita Nagari Pasalawe. Lalu kita tuangkan dalam program kita danai, kita awasi, lalu bagaimana kita bikin reward, sehingga alhamdulillah persoalan anak dapat diatasi. Solusinya adalah pemerintah nagari harus tegas-tegas dan konsisten mengatasi anak, bukan hanya dengan pembicaraan saja, tetapi bagaimana tanggung jawab kita untuk memasukkan program itu dan lalu didanai dalam APBN nagari seperti itu. Ya, berarti partisipasi nagari cukup tinggi terhadap kenakalan remaja ini. Ya begitu ya. Iya, ya kita ibarat sebuah sistem. Kalau kayu itu kayu besar, itu kalau ditebangi, itu akan hancur semuanya sampai ke anak-anaknya. Malah lebih perah lagi, kayu-kayu yang kecil itu akan menjadi besar, sudah rusak. Maka harusnya kayu-kayu kecil ini dibina, dipelihara, dilindungi. Sama dengan anak. Anak-anak ingin menjadi negara ini negara kuat, negara maju, negari kuat, negari maju, mulai dari manusia itu. Bukan manusia yang apa yang kita maksud adalah dari anak-anak. Anak-anak sudah kita lindungi, kita bina, dan kita bimbing. Jadi bagaimana tingginya partisipasi pemerintah nagari berpengaruh kepada jangka panjang dari nagari itu sendiri. Kalau anak sudah kita bina dengan baik, kami yakin nagari ini akan maju dalam rentang waktu yang cukup panjang. Wah, mungkin itu pertanyaan terakhir dari Dil. Mungkin apa motivasi atau untuk teman-teman di rumah dari ayah sendiri terkait anak-anak mungkin atau terkait nagari, motivasi dari ayah? Ya, motivasi kami Wali Nagari Pasalawe sekaligus Ketua Forum Wali Nagari Sumatera Barat menghimbau kepada seluruh pemerintah nagari se-Sumatera Barat khususnya agar menyisihkan sebagian besar APBN nagari, desa dan kelurahan untuk kepentingan perlindungan anak. Sedangkan untuk anak sendiri, kami yakin dan percaya bahwa sama dengan kami sendiri sebagai ayah anak Indonesia, khusus Nagari Pasalawe, tentunya
selama program kita jalankan, ikutilah program-program yang diadakan di negari, sering berkonsultasi, manfaatkan potensi-potensi yang ada, manfaatkan sarana-prasarana negari yang ada, dan jangan undur-undur lagi, dan di mana waktu itu terus berjalan, dan kita sangat tahu dan benar bahwa ketika kita lalai dan lambat menyikapi dinamika kehidupan, tentu anak-anak kita tetap juga katakanlah bersekolah, dapat ijazah SD, dapat ijazah SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, S3, tetapi tidak punya skill sama sekali, tidak punya relasi sama sekali, sama saja ijazah itu tidak dapat dimanfaatkan sama sekali. Untuk itu, jadilah pelajar, jadilah anak-anak Indonesia yang punya semangat yang tinggi, ikuti seluruh program negara ini, termasuk program yang ada di desa, dan jangan lupa budaya itu adalah akar yang tetap tegak. Walaupun bagaimanapun dunia akan runtuh, yang akar dari budaya, termasuk budaya Nagari Tageh, itu wajib kita pertahankan. Itu jati diri anak Indonesia, anak Minangkabau di Sumatera Barat khususnya. Itu adalah motivasi dari Ayah. Terima kasih motivasinya ya. Nah mungkin dapat disimpulkan teman-teman bahwa perjuangan menggapai Nagari Tageh ini cukup besar, menyita waktu yang begitu lama, mulai dari program-programnya, dari masyarakatnya dan lain sebagainya. Ayah Zul Arifin adalah seorang sosok yang sabar, tangguh, kuat dan semangat untuk menggapai prestasi tersebut. Nah, closing statement dari saya adalah teruslah berkarya, teruslah berjuang. Jangan takut akan kekalahan, karena masa muda kita adalah masa untuk menghabiskan kegagalan dalam hidup kita. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.